语言爬满了甲骨。 Di langit, warna-warna cemerlang berputar-putar dan kehampaan bergetar seolah-olah di ambang kehancuran. Sekelompok pemuda makhluk tertinggi menukik, dan ada makhluk lain yang menyalakan api surgawi mereka yang membantai. Jika ada ahli yang lebih muda melihat ini, mereka semua akan merasa seolah-olah kulit kepala mereka mati rasa. Ini bukan pertempuran besar, melainkan pembantaian. Sepasang sayap muncul di punggung Si Hao, salah satunya terbentuk dari simbol. Warna emas membawa aura suci. Busur listrik berderak dengan cara yang memekakkan telinga. Dia menggerakkan sayap dan bergegas ke langit untuk melarikan diri ke kejauhan. Dia memiliki kekuatan dan kekuatan, jadi dia tidak takut dengan bakat luar biasa, tetapi jika dia tetap tinggal, dia pasti akan diserang dari semua sisi dan dibunuh. Itu pasti tidak layak untuk dilakukan. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Anda bahkan berani menggunakan hukum alam petir di depan saya, hanya kunang-kunang di hadapan kemegahan bulan. Mengikuti suara dingin, langit meletus dan kilat mengalir seperti air terjun. Seseorang mengacungkan tinju mereka, menerangi langit dengan kecemerlangan. Awan semua tersebar. Itu sangat menakutkan. Cahaya tak berujung ini disebabkan oleh cahaya yang dihasilkan oleh kepalan tangan satu orang. Itu melesat di udara dengan cara yang luar biasa. Kekuatan macam apa ini? Makhluk tertinggi muda melesat melintasi langit. Rambut panjangnya jatuh ke bahunya, dan tubuhnya kuat dan sehat seperti naga sejati. Setiap inci dagingnya memiliki simbol petir yang melingkar di sekitarnya yang bersinar sangat cemerlang. Dia menginjak-injak langit saat dia bergegas. Anak petir. Ini adalah bakat luar biasa sejati, yang lebih baik daripada jenius surgawi yang memproklamirkan diri dari Purple Golden True Hourace. Itu adalah seorang ahli muda yang dapat dengan paksa menindas beberapa provinsi dengan kekuatannya. Reputasinya tidak diberikan dengan sendirinya, melainkan ketenaran termasyhur yang ditempa melalui pertempuran. Dia memiliki teknik berharga yang melekat, jadi dia dikenal sebagai bakat luar biasa. Anak petir terlalu cepat. Dia memotong rute maju dan mengirim tinju ke arah Si Hao. Kenapa kamu tidak tinggal di belakang saja? Kamu pikir kamu siapa, berani menghalangi jalanku? Apakah kilat merupakan teknik rahasia yang hanya dimiliki rasmu? Si Hao menjawab dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat tinjunya tanpa mundur dan melawannya secara langsung. Tempat ini meledak menjadi kekacauan. Ada kilat di mana-mana di kehampaan. Seolah-olah dunia sedang dimusnahkan. Cahaya petir memenuhi langit, memanjang keluar 10 hingga lebih dari 100 li. Anak petir terkejut. Pihak lain tidak terbunuh, tubuhnya masih terus bersinar. Selain itu, dia berdiri di bawah cahaya suci seperti dewa. Ada domain yang terbentuk sendiri di sana. Si Hao juga sangat tersentuh. Ini layak dikenal sebagai bakat luar biasa sejati, yang memahami teknik berharga dao petir yang tak tertandingi. Simbol-simbol itu terlalu dalam. Serangan itu sendiri mengandung kehidupan, pemberantasan, dan banyak makna sejati lainnya. Aku yang terhebat di dao petir, kamu hanya memamerkan keahlianmu di hadapan ahli sejati. Kata anak petir. Ketika matanya terbuka dan tertutup, kilat melesat melintasi langit seolah-olah akan meledakkan puncak gunung. Mereka menghantam langit seperti lautan luas. Kekuatannya sangat mencengangkan. Dia sangat kuat, menghancurkan tinju lain. Dia berdiri di puncak dao petir dan bisa mengalahkan semua yang ada di depannya seperti mencabut rumput liar yang busuk. Satu kepalan tangan bisa mengguncang langit dan bumi. Si Hao melepaskan tatapan mengintimidasi. Setiap inci dagingnya melonjak dengan simbol. Dia melepaskan satu-satunya jalan surgawinya, dan dia juga menggunakan teknik kilat yang berharga. Itu mulai menyala seperti api. Suara petir ini sangat keras sehingga membuat telinga semua talenta luar biasa berdengung dengan suara weng-weng. Dunia menjadi kacau. Cahaya petir bergegas ke cakrawala ke-9. Seluruh ranah rahasia ini bergetar. Terlepas dari apa hasilnya, bahkan jika Si Hao dikalahkan, dia masih cukup kuat untuk membuat semua orang terguncang. Dia benar-benar bisa bersaing dalam teknik berharga petir dao melawan anak petir, seberapa mengejutkannya ini.
Anak petir lahir pada malam badai petir. Saat itu, seberkas petir tertinggi menghantam, mendarat di kepalanya. Bukan saja dia tidak dibacok sampai mati, itu memperhalus tubuhnya, membentuk simbol terlarang di mahkota kepalanya. Inilah mengapa dia disebut anak petir. Dalam hal simbol petir, tidak ada teknik rahasia yang dimiliki orang lain yang bisa dibandingkan. Anak petir memiliki metode rahasia bawaan yang diberikan oleh surga. Di langit, sosok manusia terbelah. Kedua ahli masing-masing menempati satu area. Anak petir yang tidak terluka adalah satu hal, tetapi orang lain juga baik-baik saja. Ini benar-benar luar biasa. Sungguh tubuh yang kuat melindungi cahaya suci, benar-benar mampu bertahan melawan teknik berharga terbesar dari Dao Petir, berani menggunakan petir untuk melawan anak petir, orang ini tangguh. Pikiran semua orang bergetar. Ini jelas merupakan sosok yang kuat yang tidak ada yang berani memandang rendah. Bagaimana jika dia menggunakan kemampuan surgawi bawaannya sendiri? Mereka semua menolak untuk percaya bahwa dia hanya mengerti teknik berharga kilat. Lampu simbol pelindung tubuhmu cukup luar biasa, tapi itu masih belum cukup. Di depan kekuatan ofensif mutlak, semua simbol pertahanan juga tidak berguna. Kata anak petir. Dia tidak melebih-lebihkan. Pertahanan terbaik adalah menyerang, sedangkan teknik petir Dao yang berharga adalah salah satu kemampuan divine ofensif yang paling terkenal, yang dikenal mampu meretas simbol pertahanan surgawi apapun. Anak petir melangkah keluar, melihat ke bawah dari langit saat dia bergegas menuju Si Hao. Dia seperti raja surgawi yang menghadap ke dunia, orang yang akan menekan semua musuhnya di dunia ini. Di tangannya, cahaya surgawi meletus. Simbol yang berisi palu petir. Itu menabrak ke bawah dengan suara ledakan besar. Pada saat itu, pancaran petir meluap ke langit, menutupi segalanya dalam hamparan yang tak terbatas. Pada saat ini, ada jenis kekuatan yang melahap gunung dengan setiap gerakan yang dia lakukan, jenis kepercayaan di mana dia adalah yang paling kuat, tinggi di atas semua orang. Sosoknya yang mengesankan akan menindas Si Hao dengan kekuatan murni. Dari sudut pandang orang luar, dia seperti Raja Dewa yang turun dari surga ke-9 untuk menghukum pelaku kejahatan. Auranya melahap puluhan ribu li, keberaniannya tak terbendung. Cukup, teriak Si Hao. Tatapannya menjadi dingin. Setelah dia menopang satu lorong surgawi itu, tangan kirinya menjadi secerah matahari, dan tangan kanannya menjadi hitam pekat seperti tinta. Ini adalah kekuatan Kun Peng, tetapi penampilannya benar-benar berubah. Itu melengkapi kemampuan surgawi petir Dao. Serangan ini sekarang menjadi sangat menakutkan. Tangan kanannya memiliki kekuatan yang besar dengan simbol petir menutupinya, sementara tangan kirinya melonjak dengan aura yin besar, juga terbungkus petir. Si Hao berjalan keluar dengan langkah besar. Dia akan secara paksa bertemu dengan anak petir secara langsung. Sepertinya itu masih hukum alam petir dari luar, hanya saja, sekarang berubah menjadi dua kekuatan yin dan yang berlawanan. Namun, pada saat ini, semua orang terkejut. Kekuatan kilatnya terlalu sombong, keberaniannya yang luar biasa tak tertandingi. Dia benar-benar mengecam anak petir sampai seluruh tubuhnya melesat dengan cahaya listrik. Apa ini? Ada seseorang yang bisa menyaingi anak petir dalam teknik berharga Dao petir. Sungguh orang yang tangguh. Bakat bawaannya terlalu hebat, menggunakan jenis simbol dasar untuk menggerakkan petir, membentuk kekuatan petir yang mengejutkan dunia ini. Gerakan Si Hao sangat mengesankan. Ketika dia mengangkat tangannya atau menggerakkan kakinya, ada semacam aura gigih. Dia mendesak maju dengan keberanian besar, seolah-olah seorang kaisar surgawi bereinkarnasi. Ekspresi anak petir berubah. Hukum alamnya benar-benar hancur berantakan. Kekuatan petir pihak lain tak tertandingi, setidaknya jarang terlihat di antara individu yang berusia sama. Setelah berpikir lebih dekat, dia tahu bahwa daripada mengatakan pihak lain menggunakan petir untuk menghadapinya, lebih baik mengatakan bahwa dia menghadapi resonansi kekuatan yin dan yang besar. Itu adalah kekuatan yang menindas dunia dan membuat hati seseorang terguncang. Garis petir 5 warna meletus, menutupi anak petir dengan pancaran cahaya yang cemerlang. Ini adalah kekuatan pembantaian besar yang ditempa oleh makna mendalam petir,
tetapi masih tidak bisa meledakkan pihak lain terbang. Dia terkejut dalam hati. Dia diam-diam bertanya-tanya bagaimana jadinya jika pihak lain menggunakan teknik berharga bawaannya yang unik. Hasil seperti apa yang akan dihasilkan? Semakin dia berpikir, semakin serius ekspresinya. Keduanya berpisah, masing-masing menempati suatu wilayah. Biarkan aku mencoba, lihat sosok seperti apa dirimu yang terhormat. Teng Yi Viregold Rache datang juga. Dia duduk di kehampaan, tubuhnya dikelilingi oleh matahari yang besar. Api surgawi berkobar, bersinar sangat cemerlang. Dia seperti dewa yang duduk di dalam matahari yang besar. Gambarnya yang berharga adalah hikmat dan bermartabat. Si Hao telah melakukan pertempuran hebat melawannya di altar tembaga Sparrow, tapi saat itu, Teng Yi memiliki batasan waktu dan tidak bisa tinggal terlalu lama, jadi dia tidak bisa menunjukkan kekuatan aslinya sebelumnya dan memilih untuk pergi. Jelas bahwa dia merasa si Hao adalah lawan yang menakutkan, jadi dia segera menggunakan jejak berharga dari awal. Sebuah kendi berharga yang cemerlang dan berkilau muncul di atas kepalanya yang mengalir dengan pancaran warna-warni. Di sisi lain, peri Yue Chan juga dikepung, dan penyihir itu mengambil tindakan terhadapnya. Tangan putihnya seperti batu giok. Mereka meletus dengan cahaya surgawi untuk melawan teknik Heaven Mending. Dua wanita surgawi yang luar biasa melakukan pertempuran sengit. Mereka seperti keindahan dari lukisan yang bisa menjungkir balikkan dunia. Sosok mereka luar biasa, mempesona dan mengharukan. Lengan mereka putih bersih, dan kaki giok mereka panjang dan ramping. Pakaian mereka berkibar. Bahkan saat bertarung dalam pertempuran hebat, mereka masih cantik hingga puncaknya. Itu adalah adegan yang sangat mengharukan. Jejak kendi berharga Viregold terbentuk. Pintu masuk kendi itu berkilau dan tembus pandang. Cahaya warna-warni keberuntungan yang berwarna-warni melonjak. Sepertinya itu terbentuk dari kaca dewa, dan saat ini, itu meletus dengan pancaran pedang. Kekuatan surgawi mengguncang dunia ini, membuat ekspresi semua bakat luar biasa berubah. Viregold Rache dikenal sebagai salah satu dari 10 ras besar di tahun-tahun kuno. Kekuatan magis Teng Yi bisa mengabaikan rekan-rekannya. Jejak kendi berharga Viregold diketahui memiliki banyak metode ras hebat yang digabungkan di dalamnya. Saat ini, ia sedang mereproduksi mantan legenda rasnya yang tak tertandingi. Energi pedang terbang keluar seperti pelangi, mengaduk seluruh langit. Simbol memenuhi kendi yang berharga, dan setiap simbol adalah seberkas energi pedang yang kuat. Cahaya abadi bersinar cemerlang. Ribuan hingga puluhan ribu garis pancaran pedang melanda. Saat ini, si Hao sangat tenang. Dia sekarang menghadapi Teng Yi lagi. Dia tahu betapa menakutkannya individu ini, namun, saat ini, ketika dia tidak bisa menggunakan teknik berharga terbaiknya, dia sangat tenang. Belum lama ini, dia melihat talenta luar biasa saling berhadapan dan para jenius surgawi bersaing satu sama lain untuk mendapatkan supremasi. Di dalam hatinya, diagram 10.000 roh muncul, dan dia memperoleh jenis realisasi yang tak terlukiskan. Yang lebih biasa, yang paling biasa, simbol-simbol dasar yang terjalin di lautan kesadarannya. Mereka terus berkembang, berubah terus-menerus. Seekor burung vermilion naik ke langit, Suwani meraung ke langit, kilat menutupi langit, Phoenix sejati mengungkapkan sepasang sayap abadi yang mempesona. Catatan primordial sejati. Mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Si Hao pindah. Tangannya menyatu. Mereka bergerak di udara, menghasilkan cahaya surgawi yang tak ada habisnya. Semua jenis simbol melonjak, menghasilkan banyak binatang buas biasa, burung ganas, dan banyak ras kuat lainnya. Mereka semua bergema sebagai tanggapan, mengembangkan simbol yang paling biasa menjadi kemampuan surgawi yang paling menakutkan. Ketika keberuntungan datang, wawasan muncul. Dia mengintip ke dalam yang busuk ke dalam makna mendalam yang ajaib, mendapatkan pemahaman beberapa kali lebih banyak di bidang ini daripada di masa lalu. Dia sekarang bisa menahan teknik berharga tertinggi yang sebenarnya. Simbol macam apa ini? Ini sangat aneh. Teks tulang yang paling mendasar terjalin dan berkembang menjadi serangan yang sempurna. Kekuatan ini sebenarnya sangat hebat.
Beberapa pemuda makhluk tertinggi mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka semua terguncang dalam hati. Pada saat ini, teks tulang primordial menutupi segalanya, terus berkembang dan membentuk diagram yang paling kompleks. Itu menyegel semua energi pedang tanpa akhir di langit. Dalam kehampaan, Teng Yi mengungkapkan ekspresi terkejut. Jenis aura ini membuat ekspresinya berat. Ribuan hingga puluhan ribu garis cahaya surgawi yang dilepaskan dari kendi berharga yang sempurna di atas kepalanya menjadi redup, dan kemudian mereka musnah. Dao hebat, tekan. Dia melepaskan teriakan ringan. Teko berharga Viregold terbang keluar untuk menekan Si Hao. Buka langit. Si Hao juga berteriak. Rambut hitamnya menari-nari, dan pakaiannya berkibar-kibar. Tangannya bersatu, dan kemudian dia menyerang langit. Serangan ini mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Simbol tak berujung meletus, dan dunia bergema sebagai tanggapan. Sinar cahaya membuat bahkan bakat luar biasa untuk sementara menutup mata mereka. Itu terlalu intens. Simbol dua individu bentrok bersama-sama. Seolah-olah gunung atau lautan meletus, seolah-olah makhluk abadi atau iblis muncul di dunia ini. Cahaya warna-warni bersinar dengan gemilang dan kabut menyelimuti udara seperti kekacauan utama. Ketika dunia akhirnya menjadi jernih kembali, kendi emas api yang berharga pecah, sudah menghilang. Sementara itu, simbol primordial yang diledakkan Si Hao juga menjadi redup, menghilang ke dalam kehampaan. Rahasia paling mendalam dari Viregold Rache, jejak picer berharga Viregold, benar-benar dibobol. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, semua orang terkesiap. Bagaimanapun juga, pemuda ini menakutkan. Biarkan aku mencoba. Seorang ahli muda yang memiliki rambut emas berjalan mendekat. Tubuhnya bersinar dan gemerlap dengan surga yang dipenuhi api kemasan. Setiap kali kakinya turun, itu akan membuat kekosongan bergetar. Si Hao tidak pergi. Bakat luar biasa ini semuanya sangat arogan dan percaya diri, tidak memutuskan untuk menyerangnya bersama. Namun, orang-orang ini terlalu sombong, mereka semua ingin memberinya pukulan dan menilainya. Mereka memperlakukan dia sebagai siapa? Kalian semua memperlakukanku sebagai siapa? Siapapun yang berani muncul lagi, jangan salahkan saya karena kejam. Aku akan membunuh mereka semua. Mata Si Hao sangat cemerlang saat dia menyapu semua orang, terutama pria berambut pirang yang sedang berjalan. Mata pria pirang itu berkobar seperti tungku. Dia berjalan ke depan. Apakah ini peringatan? Ini tampak seperti ancaman tersembunyi yang ditujukan padanya. Apakah Anda berbicara kepada saya? Dia berkata dengan acuh tak acuh. Langkah kakinya kuat saat dia menekan ke depan. Seluruh tubuhnya bersinar dan bergelombang dengan energi darah emas. Itu sangat menindas. Sudut bibirnya melengkung ke atas, memperlihatkan sedikit senyuman mengejek, tapi lebih dari itu semacam kedinginan. Dia memandang rendah Si Hao dari atas dengan tatapan arogan. Kamu bisa memperlakukannya seperti itu. Si Hao menjawab. Mata pria pirang itu bermandikan api. Banyak simbol emas muncul di tubuhnya. Senyum di wajahnya menjadi lebih besar, tetapi juga menjadi lebih dingin. Dengan nada ejekan, dia berkata, karena begitu sombong, saya pikir Anda akan mati muda, tidak bisa hidup melewati hari ini. Pada usiamu, jika kamu terbunuh, itu bahkan tidak akan dianggap sebagai kematian dini. Si Hao berbicara. Haha, bunuh aku. Untuk memasang pajangan seperti itu di depanku, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Laki-laki emas berkata, segera meletus dengan kekuatan surgawi. Simbol terjalin. Kekosongan itu diwarnai dengan warna emas. Seolah-olah lautan besar yang naik dan turun secara intens melonjak melalui tempat ini. Tubuh Si Hao tinggi dan ramping. Ketika dia diam, dia halus dan cantik, matanya jernih dan giginya putih bersih. Ketika dia tertawa, itu sangat brilian. Saat ini, dia menatap semua orang dan menggunakan gerakan praktis, mewujudkan kata-katanya. Dia membentuk jejak tinju dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dalam sekejap mata, ketenangan menjadi dominasi. Semua energi darah tubuhnya melingkari dia seperti naga sejati, merembes keluar dari tubuhnya dan segera membuatnya tampak seperti dewa iblis yang mendekati 9 lapisan surga.
Tubuh laki-laki pirang itu berada di langit dan melihat ke bawah. Sambil mencibir, dia berkata, kekuatanku mendominasi beberapa provinsi, dan sejak hari aku melangkah ke jalan Dao, aku hanya membunuh para jenius. Aku harap kematianmu hari ini tidak akan mengotori tanganku. Dia jelas menyiratkan bahwa Si Hao tidak cukup baik, hanya cukup untuk membuatnya mengambil tindakan. Jika kamu ingin mati, maka datang saja ke sini. Kata-kata Si Hao singkat dan to the point. Dia sudah menyelesaikan persiapannya untuk pertempuran besar ini. Dia akan menunjukkan kekuatannya dan membunuh bakat luar biasa. Hanya dengan begitu dia akan mengguncang segala arah. Tubuh laki-laki pirang itu tinggi di langit. Dia melangkah ke bawah, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim, hanya meninggalkan bayangan emas. Setelah mengangkat kakinya, dia langsung menginjak kepala Si Hao. Ini segera merilis suara gemuruh di udara. Saat dia melangkah, simbol emas melonjak seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai, berbenturan dengan kuat melawan kehampaan. Seberapa mendominasi ini? Satu kaki turun langsung diinjak-injak ke arah kepala Si Hao. Ini bukan hanya arogansi, tetapi juga semacam penghinaan terhadap Si Hao. Begitu dia melangkah, dia menunjukkan penghinaan yang jelas, mendominasi dan kuat. Dia akan menginjak-injak bakat luar biasa sampai mati di tempat untuk menunjukkan sifatnya yang tak tertandingi. Membunuh. Teriak Si Hao. Kepala rambutnya menari-nari dengan kacau. Dia beralih dari ketenangan ke tindakan. Auranya sangat berubah, seolah-olah Dewa Iblis bangkit kembali. Tatapannya menusuk dan mengintimidasi. Energi darah di sekitarnya melonjak. Jejak kepalan tangan kanannya sangat cemerlang saat meledak ke langit. Seolah-olah matahari besar sedang meletus. Simbol tak berujung bergegas ke surga, dan semuanya bergegas menuju pria berambut pirang. Pihak lain berani bertindak begitu mendominasi, menginjak-injaknya, jadi dia secara alami sangat marah. Dia melepaskan serangan kuat untuk menghancurkan kaki itu. Hong! Keduanya bertabrakan dengan sengit. Hujan cahaya yang gemerlap menari-nari, dan simbol meletus di mana-mana, menutupi segalanya. Ini adalah konfrontasi teknik berharga kuno, bentrokan kemampuan surgawi. Harus dikatakan bahwa pria berambut pirang itu cukup kuat. Kakinya berisi kekuatan pengguncang dunia yang bisa menginjak-injak puncak gunung menjadi abu dan membuat bumi yang besar retak. Sementara itu, serangan dengan kekuatan penuh ini menginjak tengkorak orang lain. Seberapa kuat ini? Jika terkena, maka dagingnya pasti akan runtuh dan berubah menjadi kabut berdarah. Dong! Si Hao melompat. Dia membentuk jejak tinju dan menghancurkan simbol-simbol itu. Dia akan melakukan pembantaian. Istirahat untukku. Individu itu tinggi di langit, kakinya bersinar dan meletus dengan simbol emas yang tak tertandingi. Itu membentuk diagram sungai bintang yang menutupi telapak kakinya. Seolah-olah langit bintang membanting ke bawah. Orang gila ini punya alasan untuk menjadi sombong. Dia benar-benar sekuat itu, cukup untuk membantai para jenius dari banyak klan hebat. Mata Si Hao menjadi dalam. Jejak tinjunya tidak berubah, tetapi ada banyak jenis misteri mendalam yang muncul. Serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird, Phoenix sejati membentangkan sayapnya, ini semua adalah teknik berharga yang rusak, tetapi melalui evolusi catatan primordial sejati, itu mengubah yang busuk menjadi ajaib. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan sejati Kun Peng, menggabungkannya bersama, membuat tinju ini sangat kuat. Itu hampir tak terhentikan. Bahkan dengan jarak yang jauh di antara mereka, semua orang masih bisa merasakan kengerian dan kekuatan tirani yang terkandung dalam tinju itu. Itu menggetarkan kehampaan, membuat ruang di sekitarnya bahkan terdistorsi seolah-olah akan pecah. Sementara itu, semua ini tersembunyi di dalam simbol petir. Tinju Si Hao bersinar. Petir terjalin, meletus dengan cahaya menyilaukan yang mengguncang langit dan bumi. Ini membuat anak petir sangat terkejut. Dia percaya bahwa pihak lain memiliki teknik rahasia lain, dan inilah yang muncul di permukaan. Hong! Mengikuti suara yang luar biasa, tinju petir menerobos diagram itu. Seolah-olah sebuah lukisan langsung terkoyak, dan kemudian mulai terbakar di dalam kilatan petir dengan cara yang menyilaukan dan gemerlap.
Ini adalah serangan kuat Si Hao. Jejak tinjunya seperti pelangi, menantang surga saat dia menyerang ke arah langit, akhirnya meledak di telapak kaki itu. Darah memercik keluar, dan suara tulang yang terbelah terdengar di udara. Kaki yang diarahkan ke tengkorak Si Hao terbelah, simbolnya semakin redup. Sepertinya kaki itu tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, jejak tinju Si Hao berubah menjadi cakar. Dengan suara peng, ia meraih pergelangan kaki dan dengan paksa ditarik ke bawah. Itu hanya satu cengkeraman, tetapi semua yang ada di bawah pergelangan kaki tidak bisa bertahan lagi, terbelah di mana-mana. Kemudian, serpihan tulang berkilau dan darah muncul. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Semua orang sangat terguncang. Pertempuran ini baru saja dimulai, tetapi pemuda ini sepertinya sudah akan menang. Si Hao menarik dengan keras, dan dengan suara darah mewarnai langit menjadi merah. Pergelangan kaki itu juga terpisah, dengan paksa merobek kaki pihak lain. Banyak orang meletus dengan kebisingan. Kabut menyelimuti tempat ini. Simbol terjalin, membuat tempat ini tidak jelas. Tiba-tiba, Si Hao merasa ada yang tidak beres. Dia tidak mendengar tangisan yang menyedihkan, tetapi pemandangan di sekitarnya menjadi tidak jelas. Ini bukanlah tanda kemenangan. Akhirnya, dia menyadari bahwa satu-satunya yang dia sobek berubah menjadi sepotong kecil pohon anggur. Yang disebut darah juga berubah menjadi cairan emas. Itu bukan darah. Merambat. Siapa orang ini? Seekor jangkrik sedang melepaskan karapasnya. Ini bukan tubuh aslinya. Semua penonton terkejut. Mereka semua memusatkan perhatian mereka untuk mencari pria berambut pirang itu. 4 tanaman merambat emas panjang muncul di kabut dan cahaya warna-warni, masing-masing mengikat salah satu anggota badan Si Hao. Itu aneh dan menakutkan. Kemudian, surga yang dipenuhi cahaya keemasan meletus. Istirahat untukku. Tidak terlalu jauh, kata laki-laki emas dengan dingin dan kejam. Tubuh aslinya tidak bisa dilihat. Hanya ada sepasang murid di kabut yang bersinar dengan cahaya yang dalam dan dingin. Dia akan mematahkan keempat anggota badan Si Hao. Istirahat. Si Hao mengeluarkan gerutuan pendek. Dia membuka lorong surgawinya, membatasi 4 tanaman merambat yang melilitnya. Simbol yang berkedip-kedip dengan cepat menjadi redup. Dia berjuang keras, dan beberapa suara rapuh terdengar di udara. Seolah-olah logam itu retak. 4 tanaman merambat emas putus. Sementara itu, laki-laki pirang di kejauhan mengeluarkan gerutuan teredam. Mata Si Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Dia menatap ke depan. Teng Yi Viregold Rache jelas tidak mengambil tindakan, jadi siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menggunakan jenis anggur ini? Kabut berhamburan. Laki-laki pirang itu berdiri di sana, nyala api kemasan melompat-lompat di sekelilingnya. Wajahnya dingin. Kedua tangannya membentuk jejak, dan gelombang aura yang kuat meletus. Aku tahu. Dia adalah anak surgawi Istana Dewa Matahari Fin, namanya Jin Lai. Seseorang berkata, mengenali identitasnya. Ini mengejutkan semua orang, dan kemudian mereka menggigil dalam hati. Itu pasti tempat yang menakutkan di mana Sun God Venus tumbuh. Secara alami tidak perlu meragukan kejeniusan surgawi ras yang kuat itu. Si Hao pernah melihat raksasa Sun God Vin Rache di alam bawah. Itu telah diretas oleh Dewa Willow, dan kemudian melarikan diri, kembali ke alam yang lebih tinggi. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu orang lain dari ras ini. Diakui orang bernama Jin Lai ini memang punya alasan untuk sombong. Dia memang sangat kuat. Aku, Jin Lai, sejak aku lahir, tidak pernah menderita kekalahan. Hari ini, kamu membuatku sedikit menderita, pria berambut pirang itu berkata pada dirinya sendiri. Tatapannya menjadi lebih cemerlang, melonjak dengan api. Segera setelah itu, dia dikelilingi. Tanaman merambat menutupi segalanya dan mereka dengan cepat tumbuh, menutupi kekosongan. Mereka semua adalah tanaman merambat kuno emas, dan mereka disertai dengan api dao yang mengamuk. Teknik berharga tertinggi dari Sun God Vin Rache, Divine Vin Dao Flames. Seseorang berkata dengan lembut. Bahkan lebih banyak orang mengeluarkan ekspresi aneh. Ekspresi mereka menjadi serius.
Cahaya berapi-api itu menakutkan, membakar kekosongan sampai terdistorsi. Masih ada tanaman merambat tak berujung yang berkedip-kedip dengan simbol, membentuk formasi pembunuhan. Api dao anggur surgawi memenuhi langit, mengelilingi Si Hao dan menjebaknya di tengah. Siapa yang peduli berapa banyak metode berbeda yang kamu miliki? Saya tetap tidak akan tergerak. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia membuka lorong surgawinya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menatap Jin Lai dengan dingin. Semua orang tercengang. Ketika api dao yang menakutkan itu mendekati bola cahaya Si Hao, itu benar-benar menjadi redup, dan kekuatan membunuhnya melemah. Ketika pohon anggur emas itu terpotong ke dalam, itu bahkan menjadi putus asa. Simbol-simbol itu menghilang, tandanya sedang dimusnahkan. Domain yang menakutkan. Apa itu? Mengapa saya merasa seperti lorong surgawi? Semua orang menjadi tercengang. Mereka semua adalah talenta luar biasa, dan mereka semua percaya diri, tetapi saat ini, mereka mengungkapkan penampilan yang mengejutkan. Jin Lai terkejut. Serangannya diblokir. Dia dengan ganas mengaktifkan teknik yang berharga, membimbing nyala api dao dan tanaman merambat emas untuk menyerang cahaya suci yang kabur itu. Sementara itu, dengan mengangkat tangannya, pohon anggur khusus melesat keluar seperti kristal hitam dan bukan emas. Ini melepaskan cahaya gelap, segera menembus ke dalam satu-satunya bagian surgawi Si Hao. Si Hao mengulurkan tangannya dan dengan paksa meraihnya. Dia segera merasakan sakit yang menyengat. Telapak tangannya benar-benar mengalir dengan darah. Itu adalah Jin Lai memiliki kemampuan untuk mengabaikan semua rekan-rekannya, dan dikabarkan bahwa dia memiliki pohon anggur yang berbeda dari klannya, yang terbentuk dari simbol yang diberikan oleh surga. Seseorang berkata. Pada saat itu, Si Hao meledak dengan aksi. Dia mengoperasikan True Primordial Record, menyelaraskannya dengan teks tulang dari 10.000 ras. Yang biasa mengandung kekuatan terbesar saat dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghancurkan pohon anggur hitam itu. Ujung pohon anggur hitam itu retak. Jin Lai mengeluarkan teriakan alarm dan dengan cepat mundur. Ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Pohon anggur ini tak terkalahkan, mampu menghancurkan artefak berharga dan melahap darah esensi. Itu berhasil dalam segala hal yang dilakukannya. Dia belum pernah dikalahkan sebelumnya, namun hari ini, dia terluka. Si Hao berjalan keluar. Jalan surgawinya bersinar, melindunginya dari dalam. Seperti tungku besar, dia bergegas ke depan, mengalahkan semua api dao api surgawi dan serangan lainnya. Tinjunya menghantam keluar untuk membunuh Jin Lai. Bagus sekali, kamu sangat kuat, jadi aku tidak akan membunuhmu dengan sia-sia. Biarkan saya mengirim Anda dalam perjalanan. Jin Lai berbicara seperti ini, sangat tenang dan dingin. Dia dengan cepat membuka kotak batu khusus yang penampilannya sangat sederhana dan tanpa hiasan. Ada semua jenis makhluk yang terukir di atasnya. Pada saat itu, kasing itu melepaskan untaian kabut, dan kemudian sepotong tanah seukuran kepalan tangan bayi terbang keluar, menabrak Si Hao. Si Hao bukan satu-satunya yang ketakutan. Bahkan talenta luar biasa yang menonton merasakan darah mereka menjadi dingin. Ada beberapa makhluk yang menyalakan api surgawi mereka yang dengan cepat mundur. Rambut halus mereka semua berdiri. Untuk beberapa alasan, lumpur kuning tampak sangat menyeramkan. Itu melepaskan cahaya lemah dan membawa jejak kabut, secara tak terduga dipenuhi dengan aura kehancuran mutlak. Itu membuat orang lain gemetar. Itu potongan lumpur kuning. Semua orang akhirnya memikirkan legenda itu. Di masa lalu, ada sosok tingkat Master Sekte yang memasuki kedalaman tak berpenghuni yang luas, tetapi dia secara tidak sengaja menginjak sepotong lumpur kuning. Itu melepaskan cahaya yang lemah, dan kemudian Master Sekte tua itu berubah menjadi lumpur berdarah. Belakangan, dikabarkan bahwa Tuan Istana Dewa Matahari Fin bergegas. Dia tidak melihat lumpur kuning itu, tetapi dia menemukan tanah yang lembab di sana. Dia dengan hati-hati mengumpulkannya dan memperbaikinya. Tanah Sun God Fin yang dikumpulkan memiliki sedikit karakteristik lumpur kuning. Dengan mempelajarinya, mereka menyadari bahwa itu sangat menakutkan. Jelas bahwa, lumpur kuning,
yang diperoleh raksasa istana surgawi diberikan kepada keturunan ini, memungkinkan dia untuk membawanya ke alam rahasia. Ini adalah kekuatan yang bisa membunuh siapa saja. Begitu lumpur ini dilepaskan, siapa yang bisa menjadi lawannya? Ini hanya curang. Pada saat itu, Si Hao mendengar diskusi mereka, menjadi sangat khawatir dalam hati. Tidak heran Jin Lai begitu sombong dan percaya diri. Dia benar-benar memiliki kartu truf jenis ini. Dia dengan cepat mundur, tetapi lumpur kuning mendekat dengan cepat. Dia berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Lumpur kuning ini terlalu aneh, benar-benar mengikutinya tanpa pergi. Itu menjadi lebih dan lebih berbahaya. Pada saat genting, Si Hao mengeluarkan tungkupil, karena itu sangat misterius. Ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya juga, bumi makam abadi. Ketika dia melepas tutupnya, itu benar-benar aneh. Lumpur kuning itu langsung masuk dan tenggelam ke dalam tungku. Itu bercampur dengan bumi makam abadi, dan kemudian menjadi tenang. Semua orang menjadi terpana. Lumpur kuning dikumpulkan. Meskipun itu tidak benar-benar lumpur tanah yang menakutkan, itu masih membawa sedikit karakteristiknya. Serahkan hidupmu. Si Hao meraung dan membantai ke arah Jin Lai. Pertempuran ini sudah tidak memiliki ketegangan lagi. Jin Lai sangat kuat, tapi dia bukan lawan Si Hao. Setelah kehilangan lumpur kuning, dia tidak memiliki hal lain untuk diandalkan. Dia juga tidak bisa melarikan diri. Bentrokan hebat meletus. Api emas meluap ke langit, dan simbol menutupi langit dan bumi. Daun emas dan pokok anggur itu sendiri terus-menerus pecah dan jatuh. Pada akhirnya, Si Hao naik ke udara, menginjak-injak tengkorak Jin Lai dengan kuat, melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya padanya. Jin Lai mengeluarkan teriakan menyedihkan. Retakan muncul di tengkoraknya, hampir membelah bagian. Kemudian, Si Hao turun seperti seberkas kilat. Dengan suara pu, telapak tangannya menebas lehernya, membuat kepalanya terbang keluar. Bakat luar biasa ditebang, membuat semua orang di sini terguncang. Film pun berakhir.